Next yaitu brand. Ini ada berbagai cara. Setelah itu memberi keyakinan kalau sudah kalian bisa promosikan. Dari cara promosi ini ada berbagai cara. Kalau saya sendiri mereka sosial media, baik Facebook, maupun Instagram. Kalau lebih ramai sendiri, saya istilah mainnya di Facebook. Facebook itu mereka bisa offline, langsung lihat di lokasi, belanja di retail, pilih-pilih sesukanya untuk barang-barang itu yang membedakan pembeli offline dan juga pembeli online. Kalau beli online saya foto bagaimana foto itu terlihat menarik di mata pelanggan, setelah bagaimana pelanggan bisa suka ataupun sesuai dengan ukuran yang diminta. Itu harus detail. Itu yang membedakan di pamer. Selanjutnya adalah promosi dan packaging. Promosi adalah pelanggan selalu mencari aman. Mereka tidak ingin membeli barang terlalu mahal juga terlalu murah karena alasan gengsi. Untuk menengahi hal tersebut, maka mereka memutuskan untuk mencari opsi penengah. Jadi bagaimana cara kalian promosi juga untuk dilihat dari pelanggan juga. Berikan harga yang wajar, jangan berikan yang terlalu murah dan juga jangan berikan yang terlalu, karena cara seperti ini pasti dipilih. Contoh sederhananya adalah kalau saya lihat teman saya yang jualan juga, itu mereka pasti kalau menjual pasti dengan angka 9 di akhirnya. Misal harganya 50.000, dia jualnya menjadi 49. Jadi itu adalah membantu. Jadi bagaimana cara kita menanamkan mindset masyarakat. Belum lagi mindset seperti diskon, flash sale, belum lagi potongan harga dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu tidak mengurangi dari harga penjual. Jadi penjual tetap mendapatkan produksinya. Terus yang selanjutnya adalah packaging. Kemasan yang menarik akan serta memudahkan pada konsumen dan dapat menambah nilai jual. Jadi semakin menarik kemasan kalian, maka semakin mahal juga produk kalian, atau berharga juga produk kalian, atau memiliki ciri khas juga produk kalian. Contoh sederhananya, kalau misal kalian di makanan itu ada makanan jus, perbedaan harga jus plastik dan jus botolan itu pasti berbeda. Padahal jus sama-sama jus, sama-sama dari sari buahnya, namun memiliki harga yang berbeda. Contoh sederhananya, kalau kalian beli jus di toko-toko dan sebagainya, terus kalian beli di Indomaret atau Alfamart sebagainya, kalian lihat jus seperti buah kita dan sebagainya, pasti memiliki harga yang berbeda juga. Belum lagi jus buah segar yang dijual oleh dia sendiri pasti berbeda dengan harga yang dijual oleh mereka yang jualan pasar. Jadi promosi dan packaging sangat penting lagi usaha kalian. Next, mengenal Arunika. Arunika sendiri ini adalah usaha saya yang saya dirikan. Arunika adalah toko atau retail yang menjual pakaian bekas. Walaupun terdengar bekas bisa di masyarakat, bagaimana cara kita merubah mindset bahwa bekas itu bukan dari bekas dipakai orang. Bisa saja bekas itu berasal dari pabrik-pabrikannya, kayak sortir atau yang kita kenal dengan produk biasa. Itu adalah bekas, bisa dikatakan bekas itu juga. Bisa juga bekas itu dikatakan bekas display, bekas dari produk-produk lama yang tidak terjual akhirnya dijual kembali. Itu adalah produk bekas, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau saya beli satu dalam kain baju thrifting ini,
banyak sekali pakaian-pakaian yang saya temukan itu masih keadaan. Jadi ya, semua 100% itu adalah rusak, itu nggak bisa dipakai. Jadi masih ada banyak itu yang kita sortir, dan juga yang mana yang memiliki nilai jual, kita itu dari yang merek dan sebagainya, punya pes, terus punya kerja, arteri, filter dan sebagainya. Pasti ada namanya teks atau bonek itu kalian akan pentor atau mengenal produk-produk mikro dan sebagainya. Apa yang drip adalah suatu barang bekas atau yang berasal dari barang bekas impor, karena barang drip merupakan barang second, produksinya tidak 100% mulus, dan kita bisa menemukan barang masih terbuat seperti garum. Biasanya barang drip ini hanya ada satu, jadi kita punya garum. Main barang-barang bisa. Keuntungan drifting yang pertama adalah mengatasi semua. Jadi drifting ini dulu saya kenapa kok dari bisnis pakaian bekas ini. Yang pertama adalah soal lingkungan. Seringkali masyarakat itu suka berbelanja pakaian misal buat beli atau masyarakat itu pasti banyak sekali pakaian-pakaian yang masih layak dipakai tapi dibuang cuma-cuma. Itulah yang kita manfaatkan. Selain itu, keuntungan drifting adalah harga. Ini adalah hemat, yang ketiga adalah hemat, dan keempat terakhir adalah unik dan langka. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah sharing session dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke host atau CEO. Kepada beliau, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Ini sepertinya Bu Laila memang sedikit ada hambatan ini sepertinya di iya Bu Ayu. sinyalnya. Nge-lag terus Oke, ini maaf. sinyalnya. Maaf ya, nanti kalau tiba-tiba hostnya hilang, tolong Bu Ayu untuk menghandle Oh, iya, hingga baik. akhir acara. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Fauzi. Setelah tadi dijelaskan Mas Fauzi berbagai panjang lebar ya, mulai dari bagaimana kalian mau memulai entrepreneur kalian, bagaimana saya nyalakan video dulu biar kelihatan muka saya yang sedikit meskipun sudah mulai budak-budak ya. Oke, kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar mulai dari bagaimana memulai, passion kalian di mana, apa yang harus kalian lakukan saat pertama kali mencoba untuk berbisnis seperti itu. Di usia kalian ini memang kan, apalagi di kondisi pandemi saat ini ya, pasti banyak kebutuhan yang harus kalian penuhi. Bagaimana sih caranya cari uang? Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan Mas Fauzi. Di mana passionmu, apa yang harus kalian lakukan, dan apa saja keuntungannya gitu. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada unek-unek atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian sematkan chat, atau bisa yang mau angkat tangan silahkan, yang mau mungkin ini angkat tangannya tidak seperti itu Mas Rafli ya. Jadi di aplikasi itu ada aplikasi Raise Hand namanya, silahkan Anda memencet raise hand Anda supaya saya bisa, ini mungkin ada yang mau ditanyakan, akan saya buka mute-nya. Oke, ini sepertinya ada beberapa yang sudah raise hand. Oke, loh, hilang. Mana tadi? Mas Rizky Afandi, oke. Oh, Rizky Afandi. Jadi pertanyaan, oke, Mas Rizky Afandi, akan saya buka mute-nya. Oke, mungkin ada yang lain? Oh, tidak jadi sepertinya.
Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, atau kalau gitu, oh itu Mas Indra memberi tepuk tangan atau mau bertanya ya Mas Indra? Silahkan, kalau tidak itu bisa. Aku tak kok Bu. Siapa ini? Bahasanya dong, yang bagus dong. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelas 12 TKN. Ya silakan Mas Rizky. Saya ingin menanyakan, saya memiliki cita-cita sama sih, ingin membangun usaha secondan gitu. Oke, pengen bisnis thrifting juga ya? Tapi saya bingung Iya. harus mulai. Iya, tapi yang bukan yang outdoor Bu, yang lebih ke casual gitu. Oh, lebih ke casualan. Terus yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dijawab oleh Mas Fauzi ini di bidang mananya? Apa yang masih dibingungkan? Apa yang harus pertama saya mulai Bu? Oh, gitu. Jadi bagaimana caranya kamu memulai bisnis thrifting itu pertama kali? Jadi apa yang benar-benar Iya. harus dilakukan? Oke. Kepada ini kita. Iya ya. Kan ada yang nawani kerjasama gitu Bu, teman-teman kan udah ada yang buka di Malang gitu. Oh gitu, berarti ada yang ngajak join gitu ya? Oke. Iya. Oke, nanti biar dijawab sama Mas Fauzi ya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Kita buka hanya 2 sesi pertanyaan ya, karena di jadwal saya 3:30 harus kita sudah selesai acara diskusinya. Mungkin yang dari kelas 10 ada yang mau ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya. Meskipun kalian dengan sekolah, bisnis yang dilakukan Mas Fauzi ini dulu sepertinya dirintis sejak beliau masih kuliah. Jadi saya rasa kalian meskipun masih usia sekolah bisa untuk memulai bisnis yang sama. Silahkan. Bentar saya cek chatnya dulu ya. Oke. Oh Mas Fauzi, di sini ada yang bertanya lagi nih, satu. Sepertinya begini. Di chatnya itu tanyanya seperti ini. Bu, kalau misalnya kita sudah terjebak di bisnis Monkai atau yang lagi viral, apakah kita harus berhenti atau bisa kita lanjutkan bisnis tersebut? Oke, 2 saja pertanyaannya Mas Fauzi. 2 saja ya. Oke, Saya silakan. jawab. Terima kasih untuk yang tadi. Kalau bisnis sendiri itu banyak sekali kasual seperti di Kromek dan sebagainya, itu lebih sekali. Kalau kita sendiri itu kita berbuat, kalau di seperti itu dan sebagainya. Kalau kalian memulai bisnis thrifting, ini yang harus kalian lakukan. Misal kalian tidak bisa kalian cari ataupun passion kalian, entah itu dari reseller ataupun dropship. Jadi kalian bisa join teman kalian, misal barangnya kalian jual bisa. Kalau misal jangan sampai kalian bisnis bukan, tapi lihat passionnya, karena kebanyakan yang saya temui, karena saya sendiri juga jualnya juga terpuji atau apa, tapi borongan juga, itu banyak sekali mereka yang ikut-ikutan, akhirnya mereka mencoba gagal, banyak besar. Jadi kenali dulu biasanya, kalau memang strike kasual, oke kalian lakukan. Kalau misal kalian terdalam modal, kalian cari teman berjuang, kalian bantu. Jadi keuntungannya bisa kalian misal jual teman, kalian kasih harga 70, kalian jual ke 90 atau 100 enggak, itu kan masih lumayan, kita masuk dalam 1 tahun. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, apakah itu memuaskan. Terus pertanyaannya kedua tadi, mau ulangi lagi,
yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua itu begini. Seandainya kita sudah, ini ada yang tanya itu, seandainya kita sudah terjebak di bisnis monkey atau yang lagi viral kan gitu. Sepertinya ini yang tanya sudah masuk ke dunia bisnis, cuma ya yang sedang ikut-ikutan sekarang kan lagi banyak reseller lah istilahnya begitu. Dia menjadi reseller seperti itu. Terus apakah kita perlu melanjutkan atau melanjutkan bisnis ini atau bagaimana gitu? Tergantung dari profitnya tadi, income-nya bagaimana. Karena nggak semua monkey bisnis itu menguntungkan. Jadi monkey bisnis itu pasti rugi, karena sejarah monkey bisnis itu dimulai dari yang namanya viral. Contohnya adalah tadi yang saya jelaskan, mulai pertama adalah berduaki, terus ada lagi ikan cupang, terus ada lagi kembang ataupun tanaman hias janda-boru. Itu adalah contoh monkey bisnis. Kalau misal kalian terjebak, lihat dulu income di kalian. Jadi kalau misal kalian ada sisa-sisa produk kalian, secepat mungkin kalian jual. Jangan sampai kalian sudah bisa jual produk, kalian pengen nambah lagi atau nambah amunisi lagi, akhirnya kalian terjebak di monkey bisnis. Jadi monkey bisnis itu sejarahnya sangat panjang, bisa kalian lihat untuk kalian posisikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Oke. Mas, karena memang masih ada waktu sekitar 10 menit, ini ada satu lagi pertanyaan dari Falih Dwi Firmansyah nih, kelas 12 TPM. Mas, bagaimana cara kita kalau mau buka usaha tetapi barangnya dari luar negeri? Oh, sepertinya impor gitu ya kayaknya ya. Impor ya. Kebetulan thrifting saya juga impor juga. Jadi caranya adalah kalian harus punya relasi juga, relasi atau temannya memang kerjanya di luar negeri. Itu kalau mau imporan baru, kalau imporan bekas seperti ini banyak sekali kita jumpai di entah itu pelabuhan-pelabuhan dari Surabaya dan dari daerah Bandung, itu banyak sekali yang jualan seperti ini, bal-balan, kalau istilahnya itu bal-balan. Jadi kalian bisa beli ataupun ingin mengambil barang luar negeri ini adalah dengan cara kalian memanfaatkan relasi kalian. Yang kedua adalah kalian bisa membuka situs e-commerce yang jualannya di luar negeri. Contohnya adalah Alibaba. Itu adalah situs yang produk yang bisa kita dapatkan dari luar negeri. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Cukup berbobot ya pembicaraan kita, diskusi kita pada siang hari ini. Sepertinya memang cocok untuk anak-anak kelas 12, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk anak kelas 10 juga melakukan bisnis yang sama, karena memang banyak bisnis yang bisa dilakukan di luar jam sekolah. Untuk presensi tadi sebenarnya harusnya dikirim sama Bu Laila, karena sepertinya ada masalah di jaringannya Bu Lailatul Isbah, jadi harus saya yang ngirim. Tadi sudah saya kirim ya, presensi sudah ada di kolom chat. Silahkan anak-anak untuk isi presensinya. Mas Fauzi, terima kasih untuk materi pada siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Untuk menutup siang hari ini, seperti yang tadi sudah saya bukakan, siang hari ini Jawa Timur dan sekitarnya sedang berduka. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, apalagi kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa kalau kemana-mana selalu kenakan masker, rajin-rajin cuci tangan, menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan jangan lupa harus jaga jarak. Saya kembalikan ke Bu Lailatul Isbah. Silakan Bu Laila. Iya. Laila masih bisa muncul? Iya, ini Silakan, Bu Laila. karena Kalau gitu, pakai saya pamit dulu ke anak-anak ya. iya. Silakan Bu Laila. Ya baik, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung dalam jaringan Webex ini. Tentunya di acara Millennial Discussion bersama Ibu Tegaranti sebagai moderator dan Bapak Fauzi sebagai
pemateri. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Bu Laila. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Anak dipersilahkan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di